memberikan suatu percobaan untuk mencari seorang duta atau trainer yang bisa menyampaikan materi nantinya setelah selesai acara ini, setelah selesai kegiatan ini. Siap semuanya? Siap. Siap? Siap. Ini mengangkat nama kelas artinya, karena yang bisa duduk di sini ini kan orang dipilih dari wali kelasnya, hanya satu masing-masing kelas. Nah, Ibu berharap dari masing-masing kelas ini nanti membuat sosialisasi seperti apa yang Ibu buat ke teman-temannya di satu kelasnya. Jadi sehingga bisa berdampak untuk kedepannya. Oke? Sebelum kita mulai, nanti Ibu bilang, aku cinta rupiah. Cinta, bisa ayo. Cinta, cinta, bangga, paham, rupiah. Boleh? Boleh? Sekali lagi ya. Aku cinta rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Boleh ya? Boleh ya? Oke? Aku cinta rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, untuk sebelum memulai, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin doa ke depan? Anak Ibu yang bisa duduk. Sebelum mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih Abang. Nanti ada yang depan, kalau dibilang doa ke depan nggak apa-apa, berdoa aja dengan agama Islamnya ya, sebutkan doanya ya ke depan. Oke. Tapi ya duduk sebelah situ boleh. Sana, dia. Biar sedikit konsentrasi dan bisa memacu adik-adiknya. Yang adik-adik kelas 7, jangan kalah untuk tampil dengan kakak-kakak kelas 9 nanti. Oke? Oke, siap? Siap, anak-anak Ibu kelas 7? Siap. Oke, kita mulai kegiatan kita. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Bapak, selamat pagi anak-anak. Kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, luar biasa. Oke? Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu ada sedikit permainan nih untuk melatih konsentrasi. Ketika Ibu bilang kepala, silakan pegang pundak. Ketika Ibu bilang pundak, silakan pegang kepala. Oke? Kita mulai. Kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, pundak. Oke, masih konsentrasi semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau Ibu lain. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke? Oke, bisa ya? Ketika Ibu bilang 3, 2, 1. Oke? Yuk. 2, 1, 3, 2, 3. Siapa yang salah? Ayo, nggak konsentrasi. Ayo lagi lah. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Oke, konsentrasi semuanya. Terima kasih anak-anak. Oke, hari ini kita akan memulai materi kita mengenai training of trainer. Judulnya apa? Ada Bu Fitri. Cinta, bangga,
paham rupiah. Ini namanya sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta dan bangga paham rupiah. Apa sih yang terpikir dengan kalian yang akan kalian dapatkan hari ini? Pembelajaran apa, Pak? Mengenal Iya. IPS kata bangku. ya berhubungan boleh berhubungan dengan buat kita Bahasa dengan budaya Indonesia. Kita punya ketentuan yuk, kita bikin kesepakatan. Kalau ibu bertanya, angkat tangan, sebut namanya, kan nggak saling kenal nih kan? Masih kakak kelas 9 belum tentu kenal kelas 7 kan? Kelas 7 juga belum tentu kenal kelas 8 kakak-kakak cantik nih kan? Nah, jadi setiap ibu bertanya boleh angkat tangan, terus sebutkan namanya kelas berapa supaya kakak kelasnya, adik kelasnya saling mengenal nantinya. Boleh? Boleh. Berdirilah. Nah, ayo, siapa yang mau duluan menyampaikan pendapatnya? Apa sih kira-kira yang tertuang di dalam pikiran kalian cinta, bangga, paham rupiah ini? tadi kan sudah nonton video beberapa. Nah, kira-kira bisa Kira-kira siapa yang cinta rupiah di sini? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang cinta rupiah? Yang bangga dengan rupiah? Yang paham dengan rupiah? Enggak paham. Cinta, kita bangga punya rupiah, tapi kita enggak paham kan rupiah itu apa. Nah, oleh karena itu hari ini ibu kasih materi ini untuk selanjutnya cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Selanjutnya apa itu cinta dan bangga paham rupiah? Ini di sini nak ada sejarahnya uang. Mata uang kita pada waktu sebelum merdeka. Ada yang pernah pegang uang ini? Ada? Ada di sini yang punya uang ini? Nggak ada. Kalau kita ada paling punya nenek kita, kakek kita mungkin ya. Mungkin masih ada pegang uang ini. Nah, selanjutnya ini uang ini pada masa penjajahan. Dari mulai ada golden, ada dirham, Orang Belanda, Jepang, uang Jepang, Jepangnya uang masa penjajahan dulu lah. Nah, selanjutnya ini ada yang merupakan uang pada tanggal 2 Oktober. Nah, mulailah ada uang. Nah, ibu mau tanya sedikit. Pada zaman dahulu, sebelum ada uang, kira-kira ada nggak orang belanja ya? Tidak. Terus kayak mana cara orang itu bisa makan? Ya, nggak sepakat kan? Angkat tangan. Sebut namanya. Ya. Nama saya Antonia Rendoria, kelas 9. Pada zaman dahulu ketika transaksi orang bertransaksi atau berbelanja pakai apa? Iya, barter. Iya. Nah, silakan dulu Kakak Tengku Nabila. Nah, jadi pada zaman dahulu itu sebelum ada uang, kita itu memperoleh sesuatu barang itu dengan cara menukarkan barang atau sistem barter. Nah, kira-kira repot nggak kalau kita masih berlaku sampai dengan saat ini sistem barter itu? Kira-kira repot nggak? Repot ya. Kita pengen makan ikan, kita harus bawa, misalnya kita nanam padi kan, nah, harus bawa beras dulu ke tukang ikan, baru kita dapat ikan. Terus apa dampaknya kira-kira kalau misalnya masih ada seperti itu sampai sekarang? Udah kan abang? Ayo, siapa yang mau buat pendapat? Siapa? Angkat tangannya, sebut namanya. Apa sih kira-kira dampaknya kalau misalnya masih berlaku sistem barter itu sekarang? Nah, coba bayangkan, ini kita daerah Kepulauan Riau nih kan? Nah, kita kepengen makan anggur. Kita dapat barang itu dari mana? Dari? Tunjuk tangan dulu. Kan? Bawa dari Malaysia, kenapa Pak? Apa dampaknya?
Kedepannya masih ada sistem barter di bulan ini, yaitu susah mencari Susah mencari orang yang Berbarter, sama ya. kita. Nah, itu menurut si Fajarullah. Ada lagi? Enggak. Nah, coba bayangkan kalau seandainya nih kita masih pakai sistem barter, kita kepengen makan anggur atau kepengen makan daging sapi lah. Oh, lebaran kan biasa rendang nih, ya kan? Nah, terus kira-kira kita mau masak rendang, kita hanya punya beras, terus menunggu mendapatkan daging sapi, gimana caranya? Kalau kita sistem barter, kita bawalah beras kita sama orang. Berapa lama baru kita bisa masaknya kan? Terus daging sapi yang kita peroleh itu akan apa? Akan membusuk karena itu tadi kan transportasinya untuk bawa dari sini. Misalnya kita ngambil sapi itu ke Padang sana, dari Padang lagi mau ke sini masaknya berapa lama? Benar nggak? Benar. Nah, jadi salah satunya untuk rupiah itu mempermudah kita dalam bertransaksi. Nah, selanjutnya itulah pada zaman dahulu makanya yang ada sistem barter. Nah, udah mulai di tanggal 2 Oktober 1945 nih, mulai di Indonesia mengenal uang. Nah, selanjutnya mulai Indonesia mengenal uang. Terus uang itu dikeluarkan dari penjajah Cina, dari pemerintah Republik Indonesia kan. Pada saat itu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober itu bangsa Belanda itu sudah melakukan pemerintah Indonesia itu sudah memberlakukan, sudah ada uang Indonesia. Nah, inilah uang Indonesia pada zaman penjajahannya. Selanjutnya tanggal 3 Oktober ditetapkanlah bahwasannya bangsa Indonesia sudah memiliki uang rupiah namanya. Nah, ini pada sebelum rupiah kan masih pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Tapi masih di bawah naungan otoritas penjajah, ya. Nah, ini dia uang Republik Indonesia pertama kali pada tahun 30 Oktober 1946. Nah, itulah uang Republik Indonesia terjadi pada tanggal 30 Oktober 1946. Makanya pernah nggak kalian lihat kalau misalnya Bank Negara Indonesia disingkat dengan BNI, itu kan kalau dia ulang tahun kan ada tuh kan dibikin papan bunga itu kan? Nah, apa isi papan bunganya? Coba, ada nggak yang pernah baca? Ada nggak yang pernah baca papan bunga? Papan bunganya apa isinya? Selamat sukses atas hari jadi BNI 46. Nah, jadi Bank Papua itu mungkin pada saat itu itulah Bank Negara Indonesia namanya. Nah, jadi BNI 46. Nah, ingatlah itu ketika kalian nengok, oh iya benar BNI 46. Nah, tahun itulah maka adanya uang Republik Indonesia ini tadi. Jadi inilah pertama kalinya uangnya Republik Indonesia. Nah, selanjutnya setelah uang Republik Indonesia ada yang namanya ORIDA, uang Republik Daerah namanya. Kira-kira kalau diberlakukan ORIDA sekarang ini, apa sih dampaknya? Apa? Kalau berlaku uang Republik Daerah Indonesia daerah, uang daerah yang berarti kan, kira-kira apa dampaknya? Kalau dia bertukar daerah, uang dari daerah Ya, uang dari daerah yang satu tidak berlaku dengan daerah yang lain. Jadi kalau kita pakai misalnya, ini pakailah uang Sumatera misalnya kan, kita mau pergi ke Jakarta uangnya tak berlaku kita bawa. Terus caranya kayak mana kalau kita mau beli apa-apa di sana kan gitu. Nah, jadi pada tahun itu tuh ada tahun itu 4 pecahan yaitu 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah dan 100 rupiah. Nah, jadi setelah uang Republik Indonesia tadi, nah,
diberlakukan lagi uang Republik Indonesia di daerah. Tapi ternyata ini tidak efisien. Maka selanjutnya keluar lagi uang yang namanya uang Republik Indonesia Serikat atau uang federal. Kenapa dikatakan dia uang Republik Indonesia Serikat? Karena diakui seluruhnya. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo ingat sejarah IPS, ini pelajaran IPS nih. Betul tadi di belakang waktu ada nama IPS-nya nih. Jadi kan itu tahun 1945 kita kan merdeka nih nak. Tapi masih ada penjajah di negara kita. Nah, jadi tahun 1950 itulah dia pada saat itu yang namanya Republik Indonesia Serikat. Penjajah itu sendiri di dalam negara kita sendiri mau membuat suatu negara tapi belum sah gitu lah. Ibaratnya negara cuma negara gitu, dibuat perkonflokan gitu. Makanya dikatakan Republik Indonesia Serikat, termasuk nanti yang ada PKI, ingat? Nah, kan serangan untuk membentuk sesuatu supaya membuat negara ini menjadi terpecah belah tuh, makanya terjadilah PKI pada saat itu gitu. Ada yang tidak setuju dengan Kebijakan kemerdekaan negara ini, ada yang tidak setuju dengan kebijakan yang ada gitu. Jadi mereka seperti mau membuat negara dengan kebijakannya sendiri, tapi akhirnya tidak dapat hingga sampai saat ini Indonesia masih bersatu. Nah, ini intinya baru kita masuk. Undang-undang yang mengatur tentang mata uang itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dari mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 25B ada yang namanya mata uang, mengatur macam dan mata uang. Nah, diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, mata uang itu banyak macamnya. Mata uang yang kalian tahu apa aja coba? Yen. Ayo, abang buat. Apa? Saya bilang mata uang rupiah, ringgit, rial, dolar. Ya, abang baca. Ya kan? Ya. Cakep. Ibu tahu ini dulu ya. Ibu tahu ini. Baca. Oke, kita enak ada yang mau tambahkan? Ada lagi yang selain daripada yang tahu temannya? Nah, banyak yang sudah disebutkan sama kawan-kawannya tadi ya. Jadi mata uang itu sendiri, setiap negara syarat ada satu negara adalah memiliki alat pembayaran yang sah. Semua negara harus memiliki alat pembayaran yang sah. Jadi mata uang itu sendiri memiliki bahan baku yang ada, terus macamnya, harganya, pengelolaannya, dan semuanya itu tadi tertuang di Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 tentang Bank Indonesia. Kenapa harus membahas Bank Indonesia? Karena yang mengatur mata uang ini semua, termasuk dari pencetakannya, termasuk dari penerbitannya, pengeluarannya, sampai dengan desainnya, itu semua adalah Bank Indonesia. Kira-kira ada nggak yang punya rekening di Bank Indonesia? Nggak ada. Ada nggak kalian pernah lihat Bank Indonesia? Di mana? TV. Ayo. Ada yang pernah nengok Bank Indonesia di mana? Ada? Ada nggak? Coba mana? Ada yang pernah lihat Bank Indonesia? Nah, Bank Indonesia itu berpusat di Jakarta.
Tetapi di setiap daerah atau bukan daerah, setiap provinsi hanya ada satu Bank Indonesia. Jadi kalau kita di Kepulauan Riau, Bank Indonesia-nya itu ada di mana? Tanjung Ayo, di Pinang. mana? Ada yang pernah nengok nggak? Ada yang pernah nengok nggak? Enggak. Bank Indonesia itu ada di Batam, nak, di dekat Batam Center kalau di Batam. Lokasinya dekat Batam Center, di hampir dekat dengan Nagoya. Bank Indonesia itu. Ya. Nah, jadi yang berhak mengatur semua mengenai peredaran uang, menarik uang itu Bank Indonesia. Jadi kalau uang tuh nggak berlaku lagi, nanti Bank Indonesia tuh buat mengeluarkan surat tuh bahwasanya pecahan ini udah nggak berlaku lagi. Gitu. Oke, selanjutnya cinta rupiah dengan mengenalinya. Ibu punya moto mengenali bagaimana kita cinta. Kalau kita mau cinta, boleh nggak kita cinta sama orang yang nggak dikenal? Kalau kita cinta pasti kita kenal dulu kan, benar nggak? Nah, jadi kalau kita mau cinta rupiah, berarti kita yang pertama harus mengenal. Bagaimana cara mengenal rupiah? Pernah nggak dengar iklan dilihat dirabat di Terawang gitu? Pernah nggak? Iklannya. Nonton TV, di TVRI, di TPI dulu saya muncul. Enggak, yang mungkin karena zamannya kalian ini TV udah jarang mungkin ya. Nah, caranya itu dengan dilihat uangnya. Nah, ini contohnya nih. Ini kan kita lihat nih. Banyak kan sekarang beredar uang-uang mainan? Banyak. Terus kira-kira hampir sama nggak bentuknya dengan yang aslinya? Hampir sama. Nah, jadi caranya dilihat dulu. Terus kira-kira apa yang setelah kita lihat, apa sih perbedaannya uang asli dengan uang palsu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Uang asli sama uang palsu? Ada? Nih, kan kita lihat nih. Nah, selanjutnya harus diraba. Kalau dia uang yang 2000, ini merabanya itu mungkin, coba, ada yang punya duit? Coba berapa? Ada benang terasa? Ada terasa benang di mananya, Bang? Ada? Nah, uang 5.000 pun boleh. Ada terasa? Di bagian uangnya ada terasa? Coba diraba duitnya. Ada yang terasa enggak? Yang paling terasa itu enggak kalau uang 100 tuh sama uang 20 dari mulai pecahan 20 tuh. Uang lama juga ada. Uang lama juga ada benangnya. Nah, jadi harus diraba ya baru terasa. Iya. Nah, ini kalau duit 2000 dia di sininya nih, bagian benangnya nih. Bagian dasar. Nah, makanya kalau misalnya kita ngeraba pun nggak bisa juga, maka diterawang seperti ini. Nah, kalau diterawang, kenapa harus diterawang? Untuk menandakan uang asli dengan palsu. Kalau uang palsu itu dia tidak ada gambar yang watermark, yang gambar yang tidak nampak. Kan ada tuh di sininya gambar pahlawan, di sininya gambar apa gitu, ada kan? Ada kan? Nah, kalau uang lama itu berbeda nak gambarnya. Coba lihat, uang 2000 lama, ada. nah, beda nggak gambar yang diterawang dengan gambar yang di depan? Beda nggak? Beda kan? Nah, tapi kalau pecahan yang baru, uang yang gambar yang di depan ini sama dengan yang di terawang, yang di dalam, yang tak nampaknya. Sama nggak? Sama kan? Tapi kalau uang lamanya nggak sama kan? Uang lama beda kan? Itu dia. Jadi pembaruannya itu. Terus selanjutnya, itulah tadi kita mencintai dengan melihat dulu. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Jadi mencintai itu harus mengenal dulu. Nah, itu diraba. Kemudian uang itu sendiri terbuat dari serat non-kayu. 100% dari serat non-kayu. Kebayang nggak kalau serat kayu itu
kalau misalnya kita jadikan uang, serat kayu itu biasa dibuat untuk apa? Untuk kertas buku, ya kan? Nah, kalau misalnya uang rupiah ini terbuat dari serat non kayu, misalnya kapas. Jadi sehingga kalau dia kena air, dia nggak langsung hancur kan? Tapi kalau dia kertas biasa, kena air langsung hancur kan? Benar nggak? Itulah dia perbedaannya. Nah selanjutnya untuk mencetak uang kertas itu berlaku selama 22 sampai 25 hari nah, dari mulai mencetaknya. Terus setelah itu didesain habis itu ini tadi namanya kan cetak karton nih nak, dibikinlah dulu gambarnya supaya di print itu kan. Nah setelah itu dimasukkan cetak dalamnya lagi, pakai mesin lagi. Gimana supaya gambar yang di dalam ini bisa masuk, supaya jangan kelihatan, tapi kalau di sinar bisa masuk. Nah selanjutnya dicetak lagi kan, cetak tinggi, mungkin dilapisi dengan apa gitu, supaya jangan mudah koyak atau mudah hancur. Nah, jadi biaya pencetakan satu lembar uang ini nah lebih mahal dari harga uangnya. Kita nih uang 2000 ada, tapi biaya cetak uang 2000 ini besar loh. Lebih mahal dari uangnya. Mungkin bisa harganya sekitar 50.000 satu kali cetak. Sebenarnya rugi nggak kita kalau bayar cetak duit? Rugi, karena pengeluarannya lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Tapi karena itu merupakan untuk membayar negara kita, makanya bagaimanapun harus dicetak. Nah, selanjutnya ada unsur pengaman uang kertas. Unsur pengamannya itu ada yang tadi Bu katakan, sudah Bu sampaikan tadi, misalnya dilihat, diraba, diterawang. Kemudian kalau kita ke bank, pernah nggak lihat yang di bank? Nah, pakai sinar UV. Bisa sih kita pakai yang sinar inframerah itu, bisa juga kita lihat. Tapi yang lebih akurat lagi yang ada di bank. Bank Indonesia punya alat bukti dia yang memang merupakan itu merupakan uang asli. Nah, ada banyak cara orang untuk melakukan pemalsuan uang. Apalagi sekarang nih menjelang pilkada nih kan banyak calon-calon dewan yang bagi-bagi uang kan. Nah, kita nggak tahu uang asli atau uang palsu. Nah, dampaknya itu kan banyak tuh nak. Kalau kita misalnya menerima uang palsu, pasti nanti kan kita diusut tuh ditanya dari mana dapat uang ini. Nah, nanti ditanya kan menyita waktu kita. Harusnya kita misalnya mau belanja, jadi terbuang waktu untuk belanja. Nggak taunya dibawa ke kantor polisi gara-gara kita pegang uang palsu gitu. Jadi dari mulai sekarang ini anak-anak itu harus peka. Lihatlah uang kalian yang kalian pegang itu. Nah, selanjutnya tentang tahapan pencetakan uang, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Nah, ini tugasnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu harus merencanakan dulu nih nak, kira-kira yang mau kita buat uang berapa ya tahun ini ya. Nah, selanjutnya uang sekian ini masih ada, uang 100.000 masih banyak beredar, yang kurang itu uang 5.000 misalnya. Nah, dikeluarkanlah uang 5.000. Nah, dikeluarkanlah uang 2.000 misalnya, 2.000 yang nggak ada gitu. Nah, selanjutnya dicetak. Setelah direncanakan mereka, oke, kita pergi mencetak uang. Mencetak uang itu yang mencetak uang itu namanya peruri. Ada yang tahu peruri? Perusahaan Republik Indonesia yang mencetak uang, namanya peruri. Ya. Nah, selanjutnya mencetak uang, terus selanjutnya setelah dicetak oleh peruri dikeluarkan. Nah, yang mengeluarkan ini juga Bank Indonesia nah. Berapa yang dikeluarkan? Misalnya ini Bank Indonesia suruh peruri cetak 3 miliar. Nah, terus peruri udah cetak nih, siap 3 miliar. Masukkan ke berangkasnya, ke lemari besi dia, ke gudang besar, pintunya besi semua. Terus setelah dicetak, dimasukkan ke dalam gudang tuh,
Nah, ditanya tuh, berapa nih kira-kira yang mau kita keluarkan? Nggak mungkin kan 3 miliarnya langsung dikeluarkan semuanya. Nanti kan stok duitnya nggak ada lagi yang baru berarti. Sementara kalau lebaran kan kita carinya uang baru gitu kan. Nah, jadi dikeluarkan lah, berapa yang mau kita keluarkan dulu kita edarkan di pasaran? Keluarkan aja lah 200 juta misalnya kan. Oke, dari 3 miliar tadi disimpan, dikeluarkanlah 200 jutanya. Tinggallah sisanya di dalam gudang. Nah, nanti kalau uang yang ini udah lusuh lagi, udah jelek lagi, keluarkan lagi. Berapa yang mau kita keluarkan? 500 juta misalnya, keluarkan lagi 500 juta. Nah, dikeluarkan lagi di pasaran. Seperti itulah prinsip kerjanya. Nah, setelah dikeluarkan, diedarkan ke pasaran tadi kan. Nah, setelah diedarkan, kalau misalnya pernah nggak nengok uang sobek? Nah, uang yang udah lusuh kali itu, yang ibaratnya uangnya itu udah tak pakai lah, udah sampai jelek kali. Ini masih mandi lagi nih, masih nampak bentuk kan? Ada kadang yang udah hitam, udah ketat, udah berlipat-lipat dan macam-mana kan? Nah, itu. Nah, akhirnya kan itu kalau udah masuk ke ada lagi kadang anak-anak ibu yang duit itu ditulis-tulis, apalagi kalau zaman dulu tuh bilang aku cinta padamu tuh pakai duit tuh nak, ditulis dikasih sama kawannya, ecek-eceknya beli es, padahal dia karena suka sama tukang es tuh. Nah, kalau zaman dulu seperti itu tuh. Nah, baru kadang ngajak kawan yang lagi pakai duit tuh. Apa kok gitu? Kadang gambar pahlawan tuh dibikin haram gitu-gitu. Nah, itu jangan dulu tuh. Jadi dicoret-coret gitu. Padahal duit itu tidak boleh dicoret sebenarnya gitu. Nah, terus selanjutnya kalau duit yang dicoret tadi pastilah sudah dicabut, ditarik sama Bank Indonesia, lalu pelan-pelan dimusnahkan. Kalau dimusnahkan ada lagi nggak duitnya? Tidak ada. Terus kalau udah dimusnahkan nggak ada duit lagi, berarti harus cetak lagi nggak? Iya. Harus cetak lagi. Berarti keluar biaya lagi kita kan? Kan sayang tuh kan kalau kita harus cetak uang lagi. Harusnya pengeluaran negara bisa untuk membangun, malah cetak duit terus. Oke. Ini tadi kok dulu aja, oke? Lanjut aja. Nah, ini dengan cara melihat Bagian-bagiannya ini tadi meraba, bagian-bagian yang harus kalian raba itu, misalnya ada apa gitu kan? Tekstur rasa. Kalau orang buta, kenapa bisa tahu duit? bagian mana? Iya. Dia diraba bagian mananya coba? Coba masing-masing beda duit tuh. Coba pegang duit masing-masing. Uang 2000 boleh. Coba cari, bandingkan antara dua. Coba Ada bandingkan. Uang bagian. 2000 ada berapa garisnya? Uang 5000 ada berapa garisnya? Coba bandingkan. Nih sayang. Nah, kalau orang buta membandingkannya itu garis ini, nah lihat. Kalau uang 100, ini garisnya hanya 2 ini kan? Oh iya Benar nggak? Nah, kalau uang 20.000 dia ada 3 garis ininya. Benar? Nah, kalau uang 2.000 dia ada 2, 4, 6. Ya kan? Nah, nih uang 10.000 ada 4. Beda kan setiap pecahan kan? Nah, sampai ke sana rencananya Bank Indonesia untuk menciptakan uang. Coba. Rencanakan kayak mana biar orang buta juga bisa tahu ini uang berapa yang diterimanya. Jadi kan jangan pikir nanti orang buta ngasih sedekah kan? Dari mana Bapak itu tahu dia uang berapa yang dikasih gitu ya kan? Jadi dari situ aja dirabanya nih. Oh, ini ada sekian garisnya. Yang bisa meraba itu dia kan dia sensitif, ketat, ada infra ya. Tapi terasa kalau uang baru terasa biasanya. Ini contohnya, ini cuma 2 nih. Ini yang di sininya. Terasa kan? Itulah dia. Nih, coba. Uang baru nih kan? Dia lebih kasar, ya kan? Ada terasa kan? Yang paling nampak itu uang baru, makanya jangan dirusak uangnya. Nah, selanjutnya menara uang. Apa yang mau diterawat tadi ada itu ya, gambar logo yang nampak tadi, yang watermark tadi kan? Nah, selanjutnya cinta rupiah dengan 5J. Tadi cinta itu yang pertama tadi mengenali, kalau nggak kenal maka tidak sayang, dengan cara dilihat, diraba dan
terawat. Selanjutnya ada cinta rupiah dengan merawat. Bagaimana cara merawat rupiah? Tidak boleh dicoret, seperti yang ibu bilang tadi. Tidak boleh diremas. Kalau diremas kan jadi lusuh kan kayak tadi itu kan. Nah, selanjutnya tidak boleh dilipat, karena kalau dilipat pertama kita lipatnya cuma lipat 2, justru lipat 3, lipat 5 kan habis ronyok. Selanjutnya, apalagi jangan sampai dibasahi atau dicuci. Ini kadang anak-anak ibu lupa nih, atau bapak-bapak yang sering kan dimasuk kocek celana dia, masuk mesin cuci aja, lupa kan? Lupa dia ngambil kocek celananya. Nah, hancur di mesin cuci malahan kadang kan sampai kan? Kadang tak hancur di mesin cuci tapi tetap di dalam kocek. Tapi terkadang kalau uangnya udah lusuh seperti ini, coba direndam lama-lama di mesin cuci, pasti hancur dia. Apalagi kalau dia pakai yang kerasnya cucinya, nah, pasti hancur tuh duitnya. Akhirnya kan saya nggak bisa dipergunakan. Akhirnya dianggap uang hilang atau uang hangus. Nah, selanjutnya yang paling sering lagi dilakukan mama-mama nanti minggu itu habis itu staples. Nah, kalau udah staples berarti uangnya kan berubah. Kalau dia lama tidak dipakai, uangnya jadi berkarat. Nah, akhirnya kalau kita bawa ke pom bensin, oke masih laku. Kita bawa ke sana, akhirnya dari pom bensin nanti masuk ke Bank Indonesia kembali. Kan bank ini kan semua yang kembalinya kan Bank Indonesia, uangnya semua kan disetor ke sana tuh. Nah, nanti kalau udah sekian banyak ini, akhirnya Bank Indonesia memang ini, oh ini nggak layak edar lagi karena dari staples sudah berubah. Ya udah ditarik, akhirnya harus dimusnahkan, terpaksa mencetak uang lagi, ya kan? Nah, terus selanjutnya dengan menjaga tadi itu berusahalah supaya bisa mencegah peredaran uang palsu. Dengan cara itu tadi ya nak ya, coba diraba, dilihat di terawang. Tak dapat diraba, dilihat di terawang, kalau kira-kira mencurigakan, kasih aja ke bank. Coba tanya orang bank, bawa ke bank, Bu, uang saya ini asli nggak ya Bu? Nah, karena orang bank biasa punya alat. Pernah kan ke bank kan? Pernah. Nah, lihatlah alatnya itu kan pakai sinar ultraviolet tuh yang tingkat tinggi. Nah, jadi dia bisa melihat nih, uang ini palsu atau benar. Ya, itu tadi dengan cinta. Selanjutnya bangga rupiah. Bangga rupiah ini kita wajib bangga nak, harus bangga. Rupiah ini merupakan salah satu yang mempertahankan kedaulatan negara kita, mempertahankan negara kita. Identitas bangsa kita. Kalau kita pergi ke luar negeri, kalau kita tunjukkan uang rupiah ini, tahu nggak orang luar negeri kita orang Indonesia? Tahu nggak? Tahu. Karena apa? Di sini ada lambang negara Indonesia. Jadi orang, oh ini orang Indonesia nih pasti, atau pernah ke Indonesia nih pasti, makanya dia punya rupiah. Sama ketika kita orang Malaysia datang ke sini, oh ini pasti orang Malaysia dia punya ringgit. Atau kalau kawan kita punya ringgit, kalau di mana dapat ringgit? Kau pernah Malaysia ya? Atau kau pernah kerja Malaysia ya? Pasti gitu kan? Nanya kan? Benar nggak? Itulah dia. Jadi merupakan salah satu lambang atau identitas negara kita. Kenapa? Di dalam rupiah, setiap lembaran rupiah itu ada lambang negara kita. Ya enggak? Mau sekecil apapun, bahkan sampai dengan uang logam, uang koin. Ya kan? Nah, selanjutnya bank rupiah ini merupakan pembayaran yang sah. Kemanapun kita melangkah, ke negara manapun kita melangkah, tetap ada rupiah, karena dia merupakan alat yang sah. Jadi misalnya kita bawa 500.000, kita pergi ke Amerika, bisa uang 500.000 kita pakai belanja di sana, tapi itu tadi dengan catatan, kok nggak bisa kan? Ditukar Malaysia nanti, sama dengan orang Malaysia datang ke sini kan, dia bawa ringgit kan ke sini kan, dia tukar ke money change gitu kan,
nggak kena licin ke bank, di banknya kena, bisa kita tukarkan rupiah kita dengan dolar. Nah, mau tukar mata uang aja, apa aja bisa, gitu. Itulah dia. Jadi merupakan alat pembayaran yang sah. Mau ke luar negeri manapun kita sudah diakui kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita punya uang rupiah, kita bisa belanja di sana. Tapi dengan catatan yaitu tadi menukarkan uang kita dengan uang negara tersebut. Oke? Selanjutnya pemersatu bangsa. Ada yang bisa memaparkan? Siapa? Dengan Kenapa uang, dibilang rupiah ini pemersatu bangsa? dengan uang kita bisa bersatu. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Coba kalian bayangkan dari Indonesia semuanya, Sabang, dari mulai Sabang sampai ke Merauke, kita bisa bersatu pada negara ini kan? Kita mau beli seblak di Jawa, beli seblak pedas lah, kirim lewat Shopee. Maaf, Shopee pakai apa? Pakai uang kan? Pakai rupiah kan? Nah, boleh nggak orang Jakarta nolak kami nggak mau beli kirim di barang kami? Nggak bisa, kenapa? Kita punya rupiah untuk membelinya gitu. Nah, gitu juga kita pergi ke Jakarta, mau naik kereta api misalnya di Jakarta, ya kan? Bayarnya pakai apa? Pakai rupiah kan? Nah, coba kalau berlaku tadi yang Orida tadi, bisa nggak kita naik kereta api? Kita potong dari Kepulauan Riau kita naik. Nah, itulah dia. Jadi rupiah ini sebagai pemersatu bangsa juga. Nah, selanjutnya masuk ke paham rupiah. Paham rupiah ini adalah bertransaksi tunai dan non tunai. Tunai itu masuknya itu dengan uang langsung. Ya, kalau non tunai, apalah contohnya? Kartu kredit kata si Grace. Lagi, ayo. Anak-anak ibu yang sering belanja online nih, ada tak? COD. COD pakai duit juga kita bayar. Cash on delivery. Tunai. COD itu cash on delivery, berarti bayar cash waktu menerima barang artinya. COD. Debit. Ayo. Pakai apa? Dana. Ya, itu uang elektronik itu dana tuh kan? Apa lagi? Banyak kan sekarang aplikasi itu. OVO, ShopeePay, Paylater, mobile banking, terus yang paling banyak itu dan yang paling terdeteksi itu dan di bawah naungan Bank Indonesia yang dia merupakan sistem pembayaran yang diakui oleh Bank Indonesia itu adalah KRIS. QRIS. KRIS bacanya KRIS. Jadi KRIS itu diakui Bank Indonesia. Nah, kenapa? Untuk membuat aplikasi KRIS itu kita perlu persetujuan Bank Indonesia. Kita harus ke bank, harus di bawah naungan bank. Jadi, kalau ShopeePay itu kan dia bisa kita sendiri yang buat. Kalau KRIS itu kita harus persetujuan dari bank. Ya, paham ya? Selanjutnya transaksi tunai itu tadi bisa menghindari pemalsuan tadi juga. Nah, tunai dan non tunai bisa menghindari pemalsuan juga. Jadi dari bertransaksi tunai tadi kita harus berhati-hati juga. Nah, selanjutnya ada belanja. Belanjalah seperlunya. Kalau kita paham rupiah, kita harus belanja seperlunya. Supaya apa? Supaya tidak banyak uang rupiah yang beredar. Maksudnya itu kalau semakin banyak uang kebutuhan rupiah yang beredar, kan berarti semakin banyak yang harus dicetak oleh Bank Indonesia tadi kan. Nah, semakin besar ongkos anggaran belanja pencetakannya. Tapi kalau misalnya kita bisa berbelanja seperlunya, misalnya kayak itu tadi, kita tuh suka beli barang-barang itu kan yang branded tuh. Kalau kita punya uang, misalnya misalnya merek luar lah, misalnya kayak mama ibu suka pakai celana panjang Levi's gitu, yang merek Levi's tuh padahal pabriknya itu di Indonesia, tapi kita bangga dengan Levi's dari Singapura yang beli nih, padahal pabriknya Levi's itu di Indonesia, tapi kita bangga yang kita beli dari Singapura, benar nggak? Nah, kan itu namanya kita nggak bangga tuh, kita nggak paham dengan rupiah, padahal ketika kita punya rupiah ini, kita beli barang di sana, uang yang kita keluarkan kan lebih besar tidak menguntungkan negara sana. Apa salahnya kita beli di sini? Padahal itu merek kita.
pamer Indonesia. Nah, kan kita rugi tuh. Terus uang rupiah kita ini yang kita cetak kan harus lebih besar kalau kita dengan negara asing. Kenapa? Satu dolar berapa rupiah? 10.000 rupiah. Lebih banyak kan uang kita yang keluar daripada uang mereka yang kita terima gitu. Benar nggak? Nah, jadi berbelanjalah seperlunya. Terus misalnya anak-anak ibu perlunya buku hanya 1 lusin misalnya. Nah, beli sampai 2 lusin terbuang-buang. Sementara kan uang yang dipakai untuk 2 lusin ini tadi kan bisa kita hemat sebenarnya. Kan sayang bisa untuk tahun depan nanti belinya, karena harga uang sekarang dengan harga uang nanti itu berbeda. Ya. Nah, selanjutnya berhemat. Berhemat itu menabung atau investasi. Nah, anak-anak ibu tuh disarankan untuk hemat dan berinvestasi. Kenapa? Yang mungkin dari mulai sekarang itu misalnya kalian nggak bisa menabung banyak, di bank Riau itu kalau nggak salah itu bisa menabung per 10.000. Nah, untuk apa? Untuk masa depan kalian. Maksudnya itu gini, kita kan nggak tahu masa depan kita itu seterusnya ada orang tua, kita nggak tahu rezeki orang tua itu tetap ada. Nah, besok lusa kalau kita udah rajin menabung dari mulai sekarang, misalnya mulailah dengan 1.000 per hari, setiap seminggu nanti atau 2 minggu store ke bank Riau misalnya kan. Nah, nanti ke depannya 10.000, 20.000. Kedepannya kalau kalian mau kuliah misalnya, orang tua sudah tak mampu lagi membiayai, uang yang kalian tabung dari mulai sekarang ini bisa kalian pergunakan untuk biaya kuliah. Nah, itulah kegunaannya. Atau kalaupun misalnya kita tidak bisa menabung, jadi seluruh bisa menggunakan uang kita. Nah, hanya pembayaran yang saat itu di negara kita. Tapi uang rupiah bisa digunakan negara lain untuk apa? Ditukarkan di negaranya. Misalnya kayak kita tadi, kita mau berangkat ke Malaysia, kita punya uang rupiah, kita tukar uang ke Manice. Nah, kalaupun kita bawa uang rupiah ini ke Malaysia, di Malaysia kita bisa juga kan tukar uang kita ini ke Manice di sana kan, atau ke bank di sana. Saya mau tukar uang segini, benar nggak? Sama ketika kita ke negara manapun seperti itulah prosesnya. Ada bisa digunakan uang kita, tapi bukan merupakan pembayaran yang sah. Dia hanya menggunakan merupakan penukaran di negara lain. Paham ya, Bang Fajar ya? Ya? Paham? Paham nggak kira-kira? Yang dimaksud tadi pertanyaannya gitu. Digunakan untuk belanja atau digunakan, ada nggak di yang menggunakan uang itu untuk di sana? Untuk menukarnya ada. Nah, jadi semua negara itu punya uang rupiah. Nah, semua negara itu punya uang rupiah. Semua negara itu punya uang ringgit, punya uang peso. Tapi ya tergantung negaranya kan. Kalau kayak kita misalnya di negara kita ini yang paling banyak itu orang India, orang Malaysia, Singapura, sama orang Amerika mungkin ya. Nah, terus kalau Amerika ini kan biasa merajai dunia nih kan, di mana-mana ada. Makanya dolarnya mereka tuh tinggi sama orang Eropa. Nah, jadi dia itu setiap bank di seluruh dunia, di seluruh negara kita ini, di seluruh Indonesia atau di negara manapun, pasti ada tuh mata uangnya itu. Mata uang dolar, ringgit, terus yen, semua negara itu ada mata uangnya di banknya masing-masing. Cuman ya itu tadi tergantung banknya. Misalnya kalau kita nukar peso ke bank Riau mungkin belum ada di bank Riau. Tapi kalau kita pergi ke bank negara Indonesia tadi mungkin ada, karena dia bank yang paling besar di seluruh Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Apa lagi Bang? Kenapa uang Indonesia? Kenapa uang Indonesia lebih kecil dan negara lain? Oh ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Misalnya kita uang 1.000 nih di Singapura. Indonesia kan, kalau kita bawa ke Singapura tuh nggak ada harga
rujukannya. Karena $1 Singapura aja 10.000. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Jawab aja tak? Ada? Jadi kenapa ada Inflasi kita tuh. karena inflasi? Jadi kenapa uang mata uang Indonesia itu lebih besar? Lebih kecil. Karena adanya harkat dan derajatnya bangsa Indonesia. Jadi maksudnya itu gini nak, kita Indonesia ini paling banyak sumber daya alamnya. Benar apa enggak? Benar enggak? Nah, terus nilai uang Indonesia ini kita lihat ini kecil nih nak. Tapi kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, besar nilainya uang kita ini. Kenapa? Kita kalau misalnya makan yang paling banyak tuh Kentucky lah di seluruh dunia itu ada KFC. Kalau kita makan KFC di Singapura misalnya, ditulis itu $7,99, hampir $8 kan? Nah, kalau kita makan Kentucky di Indonesia untuk paket yang bertiga itu misalnya 50.000. Ada kan yang pakai paket kemah gitu kan? Nah, 54 kalau nggak salah itu 54.544 gitu lah. Nah, coba bayangkan kita makan Kentucky di sana, kita bayarnya $8, 7,99 kali kan? Berarti berapa uang rupiah? 79.900 lah ya kan, taruh 80.000, benar nggak? Mana lebih murah dengan kita yang makan Kentucky yang di Indonesia? Indonesia. Nah, lebih murah di Indonesia kan? Di Indonesia kita cuma bayarnya 54.545 rupiah. Nah, taruhlah sama pajak 60.000. Masih untuk berapa? 20 Lebih. ribu. Jadi kelihatannya uang kita ini kecil nak, tapi sesungguhnya ketika sudah dijadikan barang, uang kita ini besar harganya. Paham? Paham kan? Ada lagi yang mau ditanya? Dan kira-kira masuk nggak di akal ya? Masuk nggak? Belum. Kurang. Contohnya gini lagi bang, kayak tadi lah, kita beli celana levis nih bang. Kalau di Jakarta harganya cuma 200.000. Kita pergi ke luar negeri bang, ke Singapura kita belinya, ya kan? Harganya $50. Ini kan cuma 50 di sana di luar negeri kalkulasinya kan? $50. Kita beli di sini 200.000. Nah, kita bawa uang 200.000 ini ke luar negeri. Cukup nggak kita beli celana li tadi? Udah. Harus uang berapa? 500. Harus uang 500.000. Jadi berapa banyak timpangannya? 300.000 kan? Nah. Jadi kita ini yang 000 di belakangnya ini merupakan satuan hitungan rupiahnya, per tanggal rupiahnya, gitu loh. Karena kalau di luar negeri masih ada sen, orang belanja kan pakai sen gitu kan. Misalnya kalau kita beli apa-apa itu masih ada 1,92. Berarti kan $1.92 sen. Kalau kita di Indonesia masih ada nggak ya pakai sen? Nah, itu udah bedanya. Makanya kita kelihatan nih 100.000. Padahal orang sana 100.000 itu cuma $10 aja, betul nggak? Cuma 10 aja lembar uang orang itu kita satu kayak gini. Tapi kalau disenkan banyak. Padahal kalau udah dijadikan ke sana jadi banyak gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi perbandingannya tuh karena kita pakai 0 di belakang itu. Nah. Jadi 0 di belakang kita ini padahal menandakan karena kita pakai rupiah, nggak ada sen-sennya lagi. Terus selanjutnya pecahan yang terbesar. Uang kita yuk. Uang berapa ya? Uang yang paling besar. Uang nggak ada ya? Ibu bikinnya yang pecahan 100.000. Selanjutnya habis 100.000 50.000. Habis 50.000 20.000. Habis 20.000 10.000. Habis itu 5.000. Habis itu 2.000. Habis 2.000 1.000. Setelah itu 100. Terus 200. Selanjutnya 200. Selanjutnya 50.000
50 lagi. 20. Paling kecil 10. ada uang 10. Ada uang 100. Uang 100 ada. Zaman dulu ada. Ayo, ada 50. Satu rupiah. 1 sen. 1 sen. Kalau dulu ada uang 25 rupiah nah. 25 rupiah. Dulu masih ada uang 25 rupiah. 1 sen yang paling kecil. Jadi kalau yang berlaku sampai sekarang itu 1 sen mak, tapi tidak beredar di masyarakat kan. Jangankan uang 1 sen, kita belanja ke gede pakai uang 50 rupiah, terus sekarang orang gede tak mau kan? Betul tak? Nah, 500. karena itu, karena mungkin terlalu banyak dipegangnya, terlalu berat pegang uang logam, sudah lah ya. Nah, jadi dari materi hari ini yang perlu diingat ada 3. Cinta, bangga, paham, rupiah. Paham ya? Bagaimana caranya cinta dengan rupiah? Mengenalinya. Mengenali dengan dilihat, selanjutnya bangga, belum mencintai, terus menjaga. Menjaganya dengan Jadi coret. dengan J apa? Jangan dicoret, jangan dilemas, Jangan dibasahi dan jangan di. Selanjutnya setelah itu apa? Bangga rupiah. Belum lagi menjaga dari. Palsu, uang palsu. Tadi kan cinta itu menjaga dari uang palsu. Cinta itu kan tadi ada 3. Mengenal, Merawat, dan menjaga. Nah, menjaga itu dari peredaran uang palsu. Bagaimana tadi caranya? Dengan 3D tadi lagi, dilihat diraba terawang. Terus dengan sinar ultraviolet. Dengan alat khusus. Terus selanjutnya setelah cinta baru kita Bangga. Bangga itu karena Identitas. merupakan Identitas negara. Ya, identitas bangsa kita, negara. Ada lambang negara. Negara. Selanjutnya Pembayaran yang sah. merupakan pembayaran yang sah. Kita bawa rupiah kemanapun itu bisa kita pakai untuk di negara manapun, negara lain. Nah, selanjutnya Bersatu bangsa. bangsa. Kita bisa bertransaksi di seluruh negara kita, di seluruh Daerah. di negara kita, ya kan? Di mana-mana kita diakui uang rupiah di negara kita. Selanjutnya ada Paham rupiah. Paham rupiah. Apa itu paham? Bertransaksi. Transaksi Tunai ataupun non dengan tunai dengan non tunai. Selanjutnya Belanja. Belanja dengan Seperlunya. Belanjalah seperlunya. Selanjutnya Berinvestasi. supaya ada modal masa depan. Paham ya? Paham. Ayo dari seluruh banyak peserta, 16 peserta, siapa yang berani maju tampil ke depan mengulang materi? Disimpulkan, nak. Apa yang sudah kalian pahami, tolong disimpulkan. Boleh. Ayo, simpulkan apa yang sudah ibu sampaikan Tak perlu tadi. panjang-panjang. Yang panjang. Poin-poinnya aja. Ini tadi ibu kita baru sampaikan yang poin-poin, boleh. Siapa yang bisa Ayo, cepat. menyampaikan di depan yang berani? Nanti dapat warna merah nanti tuh. Atau kita kasih kuis dulu ya, Bu Bet? Wis dan kuisnya, Bu. Pertanyaan pertama, Angkat tangan ya. angkat tangan ya, jangan dijawab langsung, angkat tangan. Ya. Undang-undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia terdapat pada Aina dulu. Aina, yuk. Nggak usah, yuk. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tahu. Iya, benar? Benar. Nah, oke. Saya sumbang. Ayo, lagi. Bek baru. Boleh Bu satu. Mata uang yang hadir yang berlaku pada tahun 1950. Ya. Swiss.
Ada yang bisa memperbaiki Indonesia Serikat? Ayo. Iya, Republik Indonesia Serikat. Ya. Wah. Cara mengenalinya, Bu. Cara Membedakan. merawat uang agar tidak dimusnahkan. Kunci Bu. Ayo, Pak. Jangan dicoret, jangan diremas, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan di stainless. Ya. Oke. Tepuk tangan. Apalagi Bu Bet? Ini yang bisa kita suruh buat yel ya Bu ya? Ya. Yo. Buat yel mengenai pemahaman 5C dan 3D. Pilih nak 3J, nak 5J, bikin 3D dia. atau 5D? Boleh. Kan ada 5J, ada 3D kan? Pilih salah satunya dijadikan yel-yel. Kan ada 5C. ada Iya, 3D. satu orang. Ayo. Pribadi. Satu orang, Ibu Boleh, dari satu orang. Boleh dari lagu. Dari apa bahasa lain kah? Jangan. Tadi kan contohnya tadi kayak Ibu kan, dilihat, diraba, diterawat. Satu. Uangnya dilihat. Dua, uangnya dirabat. Tiga, uangnya Ayo, ada yang berani? dirabat. 1, 2, 3 cara lihat uang. Boleh. Itu namanya. Coba dia mau main. Buat yang. Ada. Dicoret dulu. Bikin lagu kah? Bikin puisi atau pantun kah? Boleh. Ada. Boleh 3D, boleh 5C. Nggak ada ambil foto ya? Hah? Ya, bisa sambil foto sambil ngambil video. Nggak usah, biarin aja jalan. Coba kakak ini. Ada. Ayo, siapa berani yuk? Ini kalian calon trainer nih, nanti kalian berdiri di depan hari itu. Literasi. Literasi. Siapa yang berani lebih besar lagi hadiahnya berarti nanti. Hari Selasa lah. Selasa kan literasi kan? Hah? Sampai di depan? Mengemukakan apa yang didapat hari ini. Ayo, ada? Kita Kadira. Ada? Yang satu nyanyi kat kamar mandi, tak kan tak bawa lagu. Lihat uang, cara lihat uang dengan menggunakan 3D. Lihat, diraba, dikawal. Atau lagu itu apa? Lagu Baby Shark, Baby Shark. Ada? Atau kalau nggak ada yang bisa ngajarkan materi lah hari ini. Yuk. Inti materi hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Ainul Prenja, saya dari Kata. Saya akan menyampaikan inti-inti dari materi tadi. Kita harus cinta, bangga dan paham rupiah. Cinta rupiah itu dengan mengenalinya dan mengenali karakteristik dengan 3D, dilihat, diraba, dilihat dan diterawat. Dan kita juga bangga dengan rupiah dengan cara agar kita bangga dengan rupiah. Kita bangga dengan rupiah karena rupiah bisa menjadi pemersatu bangsa dan menjadi pembayaran yang sah. Dan kita juga harus paham rupiah. Paham rupiah itu dengan bertransaksi tunai dan non tunai, berbelanja sepenuhnya dan produk dalam negeri.
menabung dan investasi agar bisa menjadi tabungan untuk ke depan. Ya, tepuk tangan dulu. Ada satu orang lagi yang bisa melengkapi, yaitu Bapak Aiman. Ada satu orang lagi yang bisa melengkapi. Menambah. Ayo, Abang. Kak Naila, ngantuk. Nggak bisa? Grace? Novia? Ayo, Martin? Fajar? Ayo. Kakak yang belakang? Siapa? Safat? Nah, ayo. Mantap ya. Mantap ya. Jelaskan aja lah, jelaskan tak apa-apa. Nah, Kita bisa merawat dengan 5J, yaitu jangan dicoret, jangan diremes, jangan dari dilipat. yang pertama lah Bang. Cinta itu ada 3, yaitu Cinta rupiah ada 3, yaitu Tadi seperti apa? kalau cinta berarti harus mengenal. Mengenal. mengenal, Mengenal dengan cara 3D, yaitu yaitu melihat, meraba, dan dirawat, lalu menjaga merawat duit dengan 5J, yaitu jangan dicoret, jangan diremes, jangan dilipat, jangan dibasahi, dan jangan disterilkan. ya lagi. Cuma itu aja. Dapat hadiah hiburan, berarti beberapa acara. Dapat hadiah hiburan ya Bang, belum lengkap. Masa cuma itu aja? Ayo, siapa yang bisa lengkap? Ada 3 Kak Naila, maju. 3P, ada 3C, 3B, ya 3 cinta, 3 bangga, 3 paham, betul nggak? Ya, ayo. Ada yang mau coba lagi maju ke depan? Ayo, ada yang kelas 7 nggak ada? Hah? Kelas 8 nggak ada? Ada lagi ya? Berarti hadiahnya ibu simpan sampai hari Selasa. Coba nanti lengkapin lagi catatannya. Sekali lagi mengingatkan, inti pertemuan kita hari ini adalah kita harus bangga kita punya uang rupiah. Kenapa? Apalagi pecahan rupiah yang terakhir ini adalah mendapatkan penghargaan dunia, uang kertas terbaik dari bahan terbaik dari seluruh dunia. Bahan uang kertas kita ini bahan yang terbaik. Nah, harus kita bangga dengan rupiahnya. Nah, inti materinya itu kita harus cinta. Cinta itu mengenali, menjaga, dan merawat. Nah, kenapa kita mengenali? Mengenalinya itu dengan cara dilihat, diraba, dan dirawat. Merawat tadi dengan 5C. Tidak membasahi atau jangan membasahi, jangan mencolek, jangan melipat, jangan meremas, apalagi men-staples. 5C kan? Nah, menjaga. Selanjutnya Menjaga, tadi merawat Bu. merawat. Tadi Tadi merawat. Sekarang Menjaga. Menjaga dari peredaran uang palsu. Nah, kalau 3B, 3 bangga. Kita punya rupiah untuk menjadi kedaulatan sehingga kita diakui di negara lain. Nah, selanjutnya pembayaran yang sah. Manapun kita berada, kita pakai uang rupiah, kita bisa membeli apapun dengan cara misalnya kalau kita ke luar negeri kita menggunakannya lagi ya. Nah, selanjutnya Pemersatu pemersatu bangsa. Di daerah manapun kita melangkah di negara kita diakui membayar dengan uang rupiah. Nah, coba perbaiki catatannya sampai. Nah, selanjutnya ada 3P, 3 paham. Rupiah itu kita gunakan untuk bertransaksi baik tunai maupun non tunai. Nah, secara tunai kita belanja langsung, secara non tunai berupa aplikasi atau kartu kredit. Nah, itu bisa kita gunakan. Selanjutnya ada berbelanja.
Berbelanjalah seperlunya untuk kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada yang namanya hemat. Menabung. Berhematlah dan berinvestasi. Investasi itu bisa berupa emas, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah. Kalau mobil itu bukan investasi, nah itu habis pakai. Karena kalau kita beli mobil tahun ini pasti akan ada biaya penyusutan. Yang namanya investasi itu biasanya berupa barang yang tidak hangus. Doa selesai. Sebelum kita keluar, sekali lagi yuk yang kita. Aku cinta rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Aku cinta rupiah.